Hai Cah, selamat datang di Petani 1 Miliar. Misal, aku nanya, uang yang kamu pegang asalnya dari mana ke mana sih? Jawabannya pasti ya dari bank, balik lagi ke tabungan, atau ke bank lagi dong. Kan bank yang mencetak uang. Ngomong-ngomong, pernah ngikutin kertas bernama uang, datang dan pergi kemana aja? Udah paham kemana saja perjalanan uang seperti apa? Yuk kita ikuti konsep peta uang di dunia. Karena 100% peta uang ini tidak diajarkan di sekolahan. Makanya kamu wajib dengerin ini. Sederhananya, uang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui perjalanan yang berliku-liku serta mengalami perputaran fase di dalam kehidupan kita. Uang atau kertas mulanya hadir ketika ada suatu kegiatan tukar-menukar. Bisa berupa waktu, barang, jasa, atau tenaga. Bisa juga kertas yang ditukar dengan yang lain. Contohnya, kamu bertukar kertas atau uang dengan sebungkus permen, ataupun kamu menjaga motor orang lain dan setelah kamu jagain motor itu seharian, kamu mendapatkan selembar kertas. Atau mudahnya, kamu sedang bertukar waktu kamu dengan kertas. Bisa juga kamu bekerja setiap mengangkat galon 10 buah misal, kamu mendapatkan 1 lembar kertas. Pokoknya semua aktivitas yang kita namakan bekerja untuk sebuah kertas atau uang adalah komponen pertama dari mesin ekonomi dunia. Semakin giat seseorang itu bekerja, maka semakin banyak kertas yang mereka dapatkan. Loh, jika kita bertukar kertas dengan kertas gimana? Sama aja, itu juga termasuk dalam kegiatan bekerja. Yang memberikan kertas telah melakukan belanja dan yang menerima kertas ia mendapatkan kertas atau uang. Kertas yang kita belanjakan akan menjadi pendapatan bagi orang lain. Ingat ya, semakin giat seseorang itu bekerja, maka semakin banyak kertas yang mereka dapatkan. Contohnya nih, karena Anfal bekerja mengangkat galon, tiap mengangkat 100 galon, ia mendapatkan kertas sebanyak 1 lembar. Ketika sudah mengangkat 200 galon, ia akan memiliki uang sebanyak 2 lembar. Jika Anfal ingin mempunyai 20 lembar kertas, maka dia harus mengangkat 400 galon. Ada kasus unik nih. Anfal ingin memiliki rumah super mewah seharga 1000 lembar kertas. Padahal ia hanya memiliki kertas 20 lembar. Pertanyaannya, apakah bisa Anfal mendapatkan rumah super mewah? Kan kertasnya kurang. Jawabannya bisa. Caranya, ini adalah komponen kedua yang dinamakan dengan hutang atau cicilan. Biasanya, cicilan memiliki ukuran waktu tertentu untuk dibayarkan. Contoh lain misal nih, Anfal yang ingin memiliki rumah super mewah seharga 100 lembar kertas tadi, padahal kertas yang dimiliki Anfal hanya 50 lembar kertas. Dengan berhutang ke bank, seseorang akan bisa memiliki barang yang diinginkan dengan berhutang dan membayar cicilannya belakangan. Biasanya yang namanya cicilan punya bunga dan rentang waktu untuk pelunasannya yang tidak lama. Biasanya bisa 5-10 tahun. Jika kita jumlahkan kertasnya, maka harga rumah super mewah tersebut senilai 2.500 lembar kertas. Karena Anfal harus membayar cicilan sebanyak 25 kertas selama 10 tahun. Harganya jadi wow ya. Ingat, kertas atau uang yang kita belanjakan akan menjadi pendapatan bagi orang lain. Dari kasus orang-orang yang kertasnya kurang, mereka mendapatkan hutang dari bank kan? Artinya, bank seolah-olah menambahkan jumlah uang di masyarakat. Dampaknya, mereka yang kekurangan kertas memperoleh tambahan kertas. Dan kertas yang beredar di sekitar kita bertambah banyak. Ingat ya, kertas atau uang yang kita belanjakan akan menjadi pendapatan bagi orang lain. Karena banyaknya orang-orang yang ingin membeli rumah super mewah dengan bantuan hutang, akhirnya penjual pun akan menambah stok barangnya atau kulakan gitu ya. Padahal jumlah kertas penjualnya atau modalnya belum cukup untuk kulakan rumah super mewah lebih banyak. Penjual pun akan melakukan hal yang sama, yaitu berhutang untuk menambah kertasnya agar bisa kulakan rumah super mewah untuk memenuhi permintaan orang-orang yang ingin memiliki rumah super mewah. Dalam beberapa tahun, orang-orang ternyata banyak yang melakukan aksi hemat
karena kertas atau uang yang mereka dapatkan sebagian ada yang digunakan untuk membayar hutang dan bunganya. Kegiatan hemat ini ternyata banyak dilakukan oleh hampir semua orang. Jika semua orang melakukan kegiatan hemat, artinya orang-orang akan mengurangi kegiatan membeli. Ingat ya, kertas yang kita belanjakan akan menjadi pendapatan bagi orang lain. Akibatnya, para penjual pun juga akan mendapatkan kertas yang sedikit karena orang-orang berhemat dan membeli barang hanya sedikit. Para penjual pun punya kewajiban untuk membayar hutangnya, dan para penjual hanya mendapat kertas sedikit karena pembelinya berhemat semua. Jika keadaan ini terjadi bertahun-tahun, misal sampai 70 atau 100 tahun di seluruh dunia, maka kegiatan tukar-menukar kertas sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Atau orang-orang yang terjerumus dengan hutang sudah tidak lagi bisa berhutang karena kertas yang dimiliki semakin sedikit. Meskipun harga rumah super mewah sudah menjadi murah, orang-orang sudah tidak mampu menukar kertasnya. Sebentar, kok bisa orang memiliki sedikit kertas? Kan mereka masih bekerja, masih mendapatkan kertas dong. Iya sih, celakanya orang yang berhutang adalah mereka yang membayar 2 kali lipat dari apa yang mereka pinjam. Misalnya, Anfal berhutang 1000 lembar, maka dia harus mengembalikan 2500 lembar dalam waktu 10 tahun. Padahal kertas atau uangnya juga digunakan untuk menukar makanan, minuman, dan keperluan lainnya. Singkat cerita, orang-orang yang hanya mampu bekerja mendapatkan uang 250 lembar dalam 1 tahun akan mengalami kesulitan untuk membayar, dan akhirnya rumah super mewahnya disita atau diambil oleh bank. Orang-orang akan terus berhemat untuk bertahan hidup dengan cara menukar kertasnya, menukar dengan makanan. Kembali lagi, jika semua orang berhemat, maka kegiatan tukar-menukar atau bekerja untuk mendapatkan kertas akan lemas dan sepi. Mereka akan kelelahan karena hidupnya hanya untuk membayar hutang. Kan bisa berhutang lagi. Betul. Tapi, apakah orang-orang masih mau untuk berhutang jika harus membayar 2 kali lipat? Tentu nggak mau dong. Nah, jika keadaan sudah seperti ini, ada 2 tokoh yang akan menolong orang-orang. Mereka disebut dengan pemerintah dan bank. Bank akan menurunkan bunga hutang yang tadinya berhutang 100, harusnya membayar 200. Kini bank hanya meminta membayar 150 lembar saja, yang membuat orang-orang tertarik untuk berhutang lagi. Jika orang-orang melakukan kegiatan berhemat lagi gimana? Bank akan menurunkan beban yang harus dibayar sampai pada keadaan orang berhutang 100 cukup membayar 100. Artinya tidak ada bunganya. Akibatnya bank akan mengalami kebangkrutan. Setelah keadaan ini terjadi, pemerintah dan bank akan melakukan namanya cetak uang agar orang-orang memiliki cukup kertas seperti ketika COVID-19 kemarin. Tujuannya agar tercipta fase perputaran kertas kembali di masyarakat. Bagaimana jika hal ini berlanjut terus-menerus? Dampaknya sering kita sebut sebagai inflasi. Dari peta kertas uang di dunia ini yang telah kita ceritakan, kita secara tidak sadar mengetahui bahwa sejatinya konsep kertas atau uang sudah bukan lagi benda berharga, melainkan kertas yang bermakna hutang. Yuk, sekarang saatnya kita berkembang. Pelajari peta uang, apa itu uang, pelajari cara uang bekerja, pelajari psikologi uang, cara berburu uang, dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk berternak uang. Terima kasih sudah menonton. Salam 1 miliar.